Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu, channel yang akan membahas berbagai hal yang mungkin belum kamu ketahui. Liverpool Football Club adalah sebuah klub sepak bola profesional asal Inggris yang berbasis di Liverpool. Didirikan pada tahun 1892, Liverpool kemudian bergabung dengan Football League di tahun berikutnya dan sejak pembentukannya memainkan pertandingan kandang mereka di Stadion Anfield yang terletak sekitar 4,8 km dari pusat kota. Pernah gak sih kamu kepikiran bagaimana Liverpool bisa terbentuk dan menjadi salah satu klub Inggris yang sukses di kancah Eropa? Di dalam video ini, kita akan membahas sejarah Liverpool dan perkembangannya hingga besar seperti sekarang. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Champions League, Liverpool FC champion. Liverpool didirikan pada tanggal 15 Maret 1892 sebagai akibat perseteruan antara Komite Everton FC dengan John Houlding sebagai presiden klub yang juga pemilik Stadion Anfield. Sebelumnya pada tahun 1891 John Houlding, sebagai penyewa dari Stadion Anfield, membeli tanah tersebut secara langsung dan mengusulkan meningkatkan harga sewa dari £100 sampai £250 per tahun. Everton, yang telah bermain di Anfield selama 7 tahun, menolaknya dan terjadi perseteruan. Akibat dari perseteruan itu, Everton akhirnya pindah ke Stadion Goodison Park dan John Houlding menjadikan Stadion Anfield sebagai kandang Liverpool sampai sekarang. Klub sempat diberi nama Everton FC and Athletic Grounds, atau diringkas Everton Athletic, namun Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, menolak mengakui ada dua tim bernama Everton. Pada bulan Juni 1892, John Houlding akhirnya memilih nama Liverpool FC sebagai nama baru, dan Liverpool menjelma menjadi kekuatan serius di kompetisi sepak bola Inggris. Mengawali debutnya sebagai klub sepak bola profesional, Liverpool bermain di Liga Lancashire dan berhasil menjadi juara sebelum akhirnya bergabung dengan Divisi 2 Liga Inggris, sekarang bernama Football League Championship, pada musim 1893-1894. Pada musim pertamanya di Divisi 2, Liverpool langsung menjadi juara dan berhak untuk promosi ke Divisi 1, sekarang bernama Liga Primer Inggris. Liverpool tidak menunggu lama untuk menjadi juara liga, karena pada musim pertamanya di Divisi 1 ini, 19 hingga 19-1, Liverpool sukses menjuarai Divisi 1 dan mengulanginya lagi 5 tahun kemudian. Final Piala FA pertama dilakukan pada tahun 1914, meskipun akhirnya mereka dikalahkan Burnley 1-0. Setelah itu Liverpool berhasil meraih juara Liga 2 musim berturut-turut, yaitu musim 1921 hingga 1922 dan 1922 hingga 1923, namun tidak mendapatkan trofi lagi sampai musim 1946 hingga 1947 ketika berhasil meraih gelar liganya yang kelima. Setelah berada di Divisi 1 selama lebih dari 50 tahun, akhirnya Liverpool mengalami kemerosotan dan terdegradasi ke Divisi 2 pada musim 1953 hingga 1954. Beberapa saat setelah Liverpool dikalahkan oleh Worcester City, klub di luar Football League pada Piala FA musim 1958 hingga 1959, Bill Shankly ditunjuk sebagai manajer pada bulan Desember 1959. Shankly merombak tim secara besar-besaran dengan melepas 24 pemain lama dan menggunakan sebuah ruangan di Stadion Anfield untuk menggelar rapat kepelatihan. Ruangan ini dinamakan The Boot Room, yang berhasil melahirkan manajer-manajer legendaris Liverpool di kemudian hari. Di ruangan inilah Bill Shankly dan anggota Boot Room lainnya seperti Bob Paisley, Joe Fagan dan Ruben Bennett mulai membangun kekuatan Liverpool yang membuat iri tim lain. Hasil dari renovasi yang dilakukan oleh Bill Shankly mulai membuahkan hasil ketika berhasil promosi kembali ke Divisi 1 pada musim 1961 hingga 1962 dan menjadi juara liga pada musim 1963 hingga 1964.
Setelah menjuarai Piala FA yang pertama pada tahun 1965 dan menjuarai Liga pada musim 1965 hingga 1966, Bill Shankly berhasil mempersembahkan gelar juara Liga dan Piala UEFA pada musim kompetisi 1972 hingga 1973. Musim berikutnya Bill Shankly berhasil mempersembahkan gelar Piala FA setelah membantai Newcastle United 3-0. Tidak ada yang menyangka bahwa gelar Piala FA itu merupakan persembahan terakhir dari seorang Bill Shankly. Karena secara tiba-tiba Bill Shankly memutuskan untuk pensiun. Pemain dan fans Liverpool berusaha untuk membujuk, bahkan para pekerja di Liverpool mengancam akan melakukan mogok kerja. Tetapi Bill Shankly tetap pada pendiriannya dan menyerahkan tongkat manajerial kepada asistennya yaitu Bob Paisley. Bill Shankly akhirnya pensiun pada tahun 1974 dan bergabung dengan Liverpoolian di tribun take-off. Kejayaan Liverpool bersama Bill Shankly dilanjutkan Bob Paisley yang pada saat itu berusia 55 tahun. Dia menjabat sebagai manajer Liverpool dari tahun 1974 sampai 1983 dan hanya pada awal tahun Bob Paisley tidak dapat memberikan gelar untuk Liverpool. Selama 9 tahun Bob Paisley menjabat sebagai manajer Liverpool FC, ia memberikan total 21 trofi, termasuk 3 Piala Champions, 1 Piala UEFA, 6 juara Liga Inggris dan 3 Piala Liga secara berturut-turut. Dengan semua gelar itu tidak salah bila Bob Paisley menjadi manajer tersukses yang pernah menangani klub Inggris. Tidak hanya sukses memberikan gelar untuk Liverpool FC, tetapi Bob Paisley juga sukses dalam melakukan regenerasi di tubuh Liverpool FC dengan tampilnya para bintang muda seperti Graeme Souness, Alan Hansen, Kenny Dalglish dan Ian Rush. Walaupun Bob Paisley akan mewariskan sebuah skuad muda yang sangat hebat dan berbakat, tetapi dengan semua torehan gelar itu akan menjadi sangat berat buat siapapun penerusnya. Paisley pensiun pada tahun 1983 dan digantikan oleh asistennya Joe Fagan. Sebagai penerus Bob Paisley, Joe Fagan yang pada saat itu berusia 62 tahun, di musim pertamanya berhasil mempersembahkan treble buat Liverpool yaitu juara Liga Inggris, juara Piala Liga dan juara Piala Champions. Raihan ini menjadikan Liverpool FC sebagai klub sepak bola pertama di Inggris yang berhasil meraih 3 gelar juara sekaligus dalam satu musim kompetisi. Sayangnya, catatan keemasan itu sedikit ternoda oleh insiden di Stadion Heysel. Insiden yang terjadi sebelum pertandingan final Piala Champions antara Liverpool dan Juventus ini menewaskan 39 orang, sebagian besar adalah pendukung Juventus. Insiden ini mengakibatkan pelarangan bagi semua klub sepak bola Inggris untuk berkompetisi di Eropa selama 5 tahun. Dan Liverpool FC dilarang mengikuti semua kompetisi Eropa selama 10 tahun yang akhirnya dikurangi menjadi 6 tahun. Selain itu, 14 Liverpoolian didakwa bersalah atas peristiwa yang dikenal dengan tragedi Heysel. Setelah peristiwa mengerikan itu, Joe Fagan memutuskan untuk pensiun dan memberikan tongkat manajerial selanjutnya kepada Kenny Dalglish yang ditunjuk sebagai manajer dan pemain. Joe Fagan menyerahkan tugas manajerial Liverpool FC kepada Kenny Dalglish yang pada saat itu sudah menjadi pemain hebat tetapi masih harus membuktikan kapabilitas sebagai seorang manajer. Pada masa kepemimpinan Kenny Dalglish, Liverpool FC dibawa menjadi juara Liga Inggris sebanyak 3 kali dan juara Piala FA sebanyak 2 kali, termasuk gelar ganda juara Liga Inggris dan juara Piala FA pada musim kompetisi 1985 hingga 1986. Bila tidak terkena sanksi dari UEFA, bisa dipastikan Liverpool FC menjadi penantang serius untuk merebut Piala Champions pada saat itu. Kesuksesan Liverpool FC pada masa kepemimpinan Kenny Dalglish kembali dibayangi kejadian mengerikan lainnya yaitu tragedi Hillsborough. Pada pertandingan semifinal Piala FA melawan Nottingham Forest FC tanggal 15 April 1989, ratusan penonton dari luar stadion memaksa masuk ke dalam stadion yang mengakibatkan Liverpoolian yang berada di tribun terjepit pagar pembatas stadion. Hal ini mengakibatkan 94 Liverpoolian meninggal di tempat kejadian, 1 Liverpoolian meninggal 4 hari kemudian di rumah sakit dan 1 Liverpoolian lainnya meninggal dunia setelah koma selama 4 tahun.
Akibat tragedi Hillsborough ini, pemerintah Inggris melakukan penelitian kembali mengenai faktor keamanan stadion sepak bola di negaranya. Dikenal dengan sebutan Taylor Report, menyebutkan bahwa penyebab dari tragedi Hillsborough ini adalah faktor penonton yang melebihi kapasitas stadion karena kurangnya antisipasi dari pihak keamanan. Akhirnya pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan setiap klub Divisi 1 Inggris untuk meniadakan tribun berdiri. Setelah menjadi saksi hidup dari tragedi mengerikan Heysel dan Hillsborough, Kenny Dalglish tidak pernah bisa lepas dari trauma yang menghinggapi dirinya. Akhirnya pada tanggal 22 Februari 1990 ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer Liverpool FC, pengumuman yang sangat mengejutkan dunia sepak bola pada saat itu, karena Liverpool FC sedang bersaing ketat dengan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris. Alasan yang disebutkan oleh Kenny Dalglish pada saat itu adalah tidak bisa lagi menghadapi tekanan dalam menahkodai Liverpool FC. Selama beberapa minggu Liverpool FC ditangani oleh pelatih tim utama Ronnie Moran sebelum akhirnya Liverpool FC menunjuk Graeme Souness sebagai manajer berikutnya. Kenny Dalglish kemudian dikenang sebagai legenda terhebat Liverpool FC karena sangat sukses baik sebagai pemain maupun pelatih. Perginya Kenny Dalglish dan dua tragedi yang mengerikan sepertinya memberikan trauma, hukuman atau kutukan yang mendalam bagi Liverpool FC. Kedatangan Graeme Souness pun tidak mengubah peruntungan Liverpool FC. Walaupun Souness bisa memberikan gelar Piala FA pada tahun 1992, tetapi dengan kebijakan transfer pemain yang kurang baik dan penerapan strategi yang sedikit membingungkan menjadikan Liverpool tampil tidak konsisten pada musim itu. Hal lain yang memperburuk hubungan Souness dan Liverpoolian adalah ketika Souness menceritakan proses pemulihan kesehatannya pasca operasi jantung kepada koran The Sun. Seperti diketahui bahwa masyarakat di Merseyside memboikot koran The Sun yang sering memojokkan Liverpoolian mengenai tragedi Hillsborough. Pada 28 Januari 1994, Graeme Souness akhirnya mengundurkan diri sebagai manajer Liverpool FC setelah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Piala FA. Pelatih Roy Evans ditunjuk sebagai manajer Liverpool FC selanjutnya. Liverpool FC berada di urutan ke-8 klasemen hasil terburuk selama 29 tahun terakhir. Walaupun secara raihan gelar juara Graeme Souness tidak sukses, tetapi pada masa kepemimpinannya banyak lahir talenta muda di antaranya Robbie Fowler, Steve McManaman, Jamie Redknapp, Rob Jones dan David James. Manajer Liverpool selanjutnya adalah pelatih senior Roy Evans yang sudah bersama Liverpool FC selama lebih dari 30 tahun. Pada musim 1994 hingga 1995 Liverpool menduduki peringkat 5 Liga Premier Inggris dan berhasil menjuarai Piala Liga Inggris dengan mengalahkan Bolton Wanderers dengan skor 2-1. Roy Evans berhasil mengembalikan ciri khas permainan Liverpool yaitu pass and move. Tetapi permainan apik dan indah Liverpool FC pada masa ini tidak diimbangi determinasi dan agresivitas yang memadai dari para pemainnya, sehingga Liverpool pada masa Roy Evans sering disebut Spice Boys. Selain semakin matangnya pemain seperti Robbie Fowler, Steve McManaman dan Jamie Redknapp, pada masa kepelatihan Roy Evans muncul bakat muda bernama Michael Owen yang berhasil mencetak 18 gol dan menjadi PFA Young Player of the Year Award pada tahun 1998. Pada musim kompetisi 1998 hingga 1999 Liverpool FC menarik pelatih asal Prancis, Gerard Houllier untuk berpartner dengan Roy Evans sebagai joint manager. Tetapi Roy Evans merasa tidak cocok bekerja sama dengan Houllier, sehingga mengundurkan diri pada bulan November 1998. Setelah menjadi manajer tunggal, Houllier merombak total tim dengan memasukkan pemain seperti Sami Hyypiä, Stephen Hentges, Marcus Babbel, Dietmar Hamann, Gary McAllister dan Emile Heskey. Selain muncul bintang muda Michael Owen, Houllier juga berhasil mempromosikan bakat muda dengan talenta luar biasa bernama Steven Gerrard. Pada tahun 2001, musim kedua Houllier sebagai manajer tunggal, Liverpool memenangi treble, yaitu Piala FA, Piala Liga and Liga Eropa UEFA. Tahun 2001 menjadi tahun terbaik Liverpool FC setelah mengalami kemerosotan prestasi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini Liverpool FC berhasil meraih Piala Liga Inggris, Piala FA, Piala UEFA,
Community Shield, dan Piala Super UEFA. Keberhasilan ini memunculkan secercah harapan bagi Liverpool untuk dapat meraih gelar juara Liga Utama Inggris yang terakhir diraih pada tahun 1990. Pada tahun 2003 Liverpool FC berhasil meraih Piala Liga Inggris dan menduduki peringkat keempat pada musim 1993 hingga 1994 sehingga berhak mengikuti kualifikasi Liga Champions UEFA. Walaupun berhasil memberikan sejumlah gelar buat Liverpool FC, tetapi taktik bertahan yang diterapkan Houllier dianggap tidak bisa bersaing untuk meraih gelar Liga Inggris. Taktik bertahan dan mengandalkan serangan balik sangat mudah diantisipasi oleh lawan, sehingga pada 24 Mei 2004, Gerard Houllier digantikan oleh Rafael Benitez. Rafael Benitez datang ke Liverpool setelah berhasil membawa Valencia menjadi juara Liga Spanyol 2 kali dan juara Piala UEFA. Harapan Liverpoolian untuk menjadi juara Liga Inggris kembali membumbung tinggi setelah Benitez berhasil membawa Liverpool menjuarai Liga Champions UEFA 2004 hingga 2005 untuk yang kelima kalinya. Pada final yang dikenang sebagai partai terhebat sepanjang masa, Liverpool berhasil mengalahkan AC Milan setelah tertinggal 0-3 di babak pertama. Tetapi gol dari Kapten Steven Gerrard, Vladimir Micer dan penalti Xabi Alonso berhasil membawa Liverpool FC ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti. Kiper Liverpool, Jerzy Dudek menjadi pahlawan setelah berhasil menahan tendangan penalti Shevchenko. Kemenangan pada partai final Liga Champions inilah yang menjadi alasan kapten dan legenda hidup Liverpool FC Steven Gerrard untuk tidak pindah ke klub lain. Keputusan yang disambut gembira oleh para Liverpoolian. Liverpool FC kemudian dibawa Rafael Benitez untuk menjadi juara Piala Super Eropa dengan mengalahkan juara Piala UEFA CSKA Moskwa dengan skor 3-1. Piala FA tahun 2006 menjadi piala terakhir yang dipersembahkan oleh Rafael Benitez untuk Liverpool FC di partai final. Liverpool FC berhasil mengalahkan West Ham United di adu penalti dengan Steven Gerrard sebagai man of the match. Setelah memenangi Community Shield tahun 2006 dan berhasil mencapai final Liga Champions 2007, musim-musim berikutnya menjadi musim tanpa gelar bagi Rafael Benitez dan Liverpool FC. Satu-satunya kabar yang menggembirakan bagi Liverpoolian adalah kembalinya Kenny Dalglish untuk membidani Liverpool FC Youth Academy pada tahun 2009. Akhirnya Rafael Benitez berhenti pada tanggal 3 Juni 2010 dan digantikan oleh manajer Fulham yaitu Roy Hodgson. Pada masa kepemimpinan Rafael Benitez, Liverpool FC mengalami 2 kali peralihan kepemilikan klub. Yang pertama pada tahun 2007 ketika dibeli oleh George Gillett dan Tom Hicks dan pada tahun 2010 ketika Liverpool FC diambil alih New England Sports Ventures milik John W. Henry. Pada tanggal 1 Juli 2010 Roy Hodgson resmi menangani Liverpool selama 3 tahun. Pada keterangan pers Roy Hodgson mengatakan sangat bangga bisa menangani klub sebesar Liverpool dan tidak sabar untuk bertemu dengan para pemain Liverpoolian dan ingin segera bekerja di Millwall. Tetapi situasi di Liverpool FC pada saat itu masih sangat tidak menentu karena sedang dalam masa peralihan kepemilikan. Hiruk-pikuk berita tentang kebangkrutan klub dan proses peralihan yang berkepanjangan sangat memengaruhi suasana di Liverpool FC pada saat itu. Liverpool FC pun akhirnya mengawali musim 2010 hingga 2011 dengan sangat buruk. Sampai pertengahan bulan Oktober Liverpool berada di zona degradasi dan kalah dari klub Divisi 2 Northampton Town. Selain itu Liverpool menghadapi ancaman pengurangan 9 poin dari FA bila tidak bisa menyelesaikan situasi internal. Akhirnya pada bulan Januari 2011 Liverpool FC dan Roy Hodgson sepakat untuk mengakhiri kerjasama dan posisi manajer selanjutnya dijabat oleh Kenny Dalglish untuk yang kedua kalinya sampai akhir musim. Tepat tanggal 8 Januari 2011, Kenny Dalglish resmi menjabat sebagai manajer Liverpool FC untuk yang kedua kalinya. Walaupun pada pertandingan perdana mengalami kekalahan di Piala FA, tetapi, Kenny Dalglish berhasil mengembalikan performa pemain dan ciri khas pass and move Liverpool. Buktinya, Kenny Dalglish berhasil mengangkat Liverpool dari zona degradasi ke posisi 6 klasemen sementara Liga Inggris. Hasil ini tidak lepas dari keberanian
Kenny Dalglish untuk menjual pemain bintang seperti Fernando Torres, kemudian membeli Luis Suarez dari Ajax Amsterdam dan Andy Carroll dari Newcastle United. Keberanian dalam hal memasang pemain muda seperti Martin Kelly, Jay Spearing, dan Danny Wilson pun layak diacungi jempol. Raihan inilah yang membuat banyak pihak mendesak agar Kenny Dalglish dikontrak secara permanen sebagai manajer Liverpool. Setelah mengakhiri liga di posisi ke-8 pada musim 2011 hingga 2012, posisi terburuk di liga selama 18 tahun terakhir, Dalglish diberhentikan sebagai manajer Liverpool. Dalglish digantikan oleh manajer Swansea City yaitu Brendan Rodgers. Meskipun mengalami musim yang buruk di pentas liga, namun Dalglish berhasil mengantarkan Liverpool ke final piala domestik yaitu Piala EFL dan Piala FA, di mana di Piala EFL berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Cardiff City FC lewat adu penalti, sedangkan di Piala FA harus puas menjadi peringkat kedua setelah kalah dari Chelsea FC. Brendan Rodgers direkrut dari Swansea City untuk menggantikan Kenny Dalglish setelah membawa Swansea City menjalani musim perdana yang indah di pentas Liga Inggris. Setengah musim perdananya tidak berjalan mulus, ia membuat Liverpool terseok-seok. Hal ini membuatnya mendapatkan tekanan dari publik Anfield. Beruntung, ia melakukan pembelian cerdas di bursa transfer musim dingin tahun 2013, dengan mendatangkan Daniel Sturridge dari Chelsea FC dan Philippe Coutinho dari Football Club Internazionale Milano. Bersama Luis Suarez, keduanya berperan besar dalam menyelamatkan Liverpool musim itu. Performa cemerlangnya berlanjut hingga musim depan, dengan membeli beberapa pemain seperti Mignolet dan Saho, dan mendepak pemain seperti Downing dan Reina, serta memasang pemain muda seperti Sterling. Liverpool dibuatnya nyaris menjuarai Liga Utama Inggris, untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Namun insiden terpelesetnya sang kapten pada saat melawan Chelsea, membuat gelar juara melayang ke Manchester City. Musim berikutnya tak seindah musim sebelumnya, penjualan Luis Suarez ke Barcelona, yang digantikan dengan panik buying dengan membeli Balotelli, membuat Liverpool terlempar dari 4 besar liga, dan tersisih di fase grup Liga Champions. Musim 2015-2016 menjadi musim terakhir Rodgers di Liverpool, meskipun ia merekrut pemain seperti Firmino, Milner dan Ings, ia gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemilik klub, sehingga pasca pertandingan melawan Everton, ia didepak dari kursi pelatihan Liverpool. Jurgen Klopp mengambil kursi kepelatihan Liverpool dari Brendan Rodgers pada pertengahan musim 2015-2016. Klopp sebelumnya telah mengundurkan diri dari Dortmund setelah menjalani musim yang buruk. Beberapa perubahan dilakukan oleh Liverpool demi menuruti kemauan Klopp, salah satunya ialah kebebasan Klopp dalam menentukan pemain yang keluar dan masuk. Selain itu, Liverpool juga menunjuk Michael Edwards sebagai direktur olahraga. Musim pertama di Liverpool berjalan cukup baik, tidak bisa mengubah komposisi skuad sesuai keinginannya. Ia berhasil membawa Liverpool ke final Piala Liga, dikalahkan oleh Manchester City, dan UEFA Europa League, dikalahkan oleh Sevilla, meskipun gagal meloloskan si merah ke Liga Champions. Musim-musim selanjutnya ialah cerita indah untuk Liverpool. Bermodalkan dana besar dari pemilik, ia merombak skuad Liverpool dengan membeli pemain seperti Mane, Wijnaldum, Matip, Salah, Van Dijk dan menjual pemain seperti Saho, Coutinho, Allen dan Leiva. Pada musim 2017-2018 ia membawa Liverpool ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Sayangnya Liverpool harus menyerah dari Real Madrid lewat aksi blunder sang kiper, Karius. Ini merupakan kekalahan ke-6 dari 7 final yang dilakoni Klopp sepanjang karirnya. Kegagalan dalam final Liga Champions membuat Klopp menambah amunisinya dengan membeli Alisson, Fabinho, Keita, dan Shaqiri serta memulangkan Sturridge dan Origi dari masa peminjaman. Tidak lupa, ia juga mendepak Karius ke Besiktas. Hal itu terbukti sukses Liverpool kembali menjuarai Liga Champions untuk ke-6 kalinya dan meraih posisi kedua di liga tertinggal 1 poin dari Manchester City yang meraih 98 poin. Liverpool juga dibawanya menjadi tim Inggris pertama yang menyapu bersih trofi internasional dengan memenangi Piala Super UEFA dan Piala Dunia antar klub FIFA.
Jurgen Klopp berhasil mengakhiri penantian panjang selama 30 tahun Liverpool untuk menjuarai Liga dengan membawa Liverpool menjuarai Liga Utama Inggris musim 2019 hingga 2020. Liverpool berhasil mengunci gelar juara pada pekan ke-31 Liga setelah mengalahkan Crystal Palace di Anfield dengan skor akhir 4-0 dan pesaing terdekatnya Manchester City dikalahkan Chelsea. Gelar Liga ini merupakan gelar Liga ke-19 bagi Liverpool. Setelah mengalami masa yang indah selama 2 musim, Liverpool mengalami penurunan drastis pada musim 2020 hingga 2021, penjualan Lovren ke Zenit yang tidak digantikan oleh pemain lain, menjadi awal keterpurukan Liverpool pada musim itu. Tidak melakukan pembelian bek tengah, pengganti Lovren, membuat klub harus memainkan RHYS William dan Nathaniel Phillips di ajang Liga Champions dan Liga Inggris secara bergantian. Selain itu cedera juga menjadi masalah utama. Pada musim itu, para pemain silih berganti masuk ke ruang medis mulai dari pemain baru seperti Tsimikas dan Thiago, pemain penting seperti Alisson dan Van Dijk, hingga pemain rawan cedera seperti Matip dan Keita. Akibat setumpuk masalah tersebut, klub harus sering memainkan para pemain muda. Nama-nama seperti Curtis Jones, walaupun tidak berguna, dan tidak pernah berkembang, Neco Williams, Chaim Hinkelleher sering menghiasi line-up Liverpool. Musim yang buruk tidak membuat Liverpool berbenah banyak pada skuad pada musim 2021 hingga 2022, melepas pemain seperti Wijnaldum dan Shaqiri. Liverpool hanya mendatangkan Ibrahima Konate pada bursa musim panas. Liverpool sempat tertinggal jauh dari Manchester City dalam perburuan Liga Inggris, meski begitu Liverpool masih eksis di kompetisi lokal seperti Piala FA dan Piala EFL. Penandatangan Luis Diaz di bursa transfer musim dingin dan diiringi bugarnya para pemain membuat Liverpool nyaris memenangkan quadruple, sayangnya 2 gelar harus melayang di 2 pertandingan terakhir musim tersebut. Aksi comeback Manchester City di pekan terakhir Liga Inggris dan kekalahan di final Liga Champions ketika menghadapi Real Madrid, membuat Liverpool harus kehilangan 2 gelar bergengsi tersebut. Piala FA dan Piala EFL menjadi piala yang mampu dimenangkan Liverpool. Liverpool menghadapi Chelsea pada kedua final piala domestik tersebut, uniknya skor pertandingan normal berakhir sama yaitu 0-0, dan mesti dilanjutkan oleh adu penalti. Liverpool mengawali musim 2022 hingga 2023 dengan memenangkan Community Shield setelah mengalahkan Manchester City. Liverpool membeli Darwin Núñez, Fabio Carvalho, dan Calvin Ramsay. Selain itu Liverpool juga meminjam Arthur Melo. Walaupun sudah meminjam Arthur tetapi Arthur tidak dapat membantu lini tengah Liverpool yang tengah diterpa badai cedera karena dia sendiri juga termasuk pemain yang cedera, bahkan dalam waktu yang sangat lama. Dan Liverpool pun lagi-lagi harus memainkan pemain mudanya seperti Stefan Bajcetic. Dan Bajcetic pun bisa tampil memuaskan di umurnya yang baru berusia 18 tahun. Bahkan menjadi salah satu pemain terbaik Liverpool musim ini. Sebagian besar sejarah Liverpool, warna yang digunakan adalah merah. Ketika klub didirikan pada tahun 1892, baju bergaris biru dan putih sempat digunakan sampai akhirnya klub memutuskan untuk menggunakan warna merah yang menjadi warna kota di tahun 1896. Lambang Liverbird yang menjadi lambang kota kemudian diadopsi sebagai lambang klub di tahun 1901, namun lambang tersebut tidak dipasang pada baju mereka hingga tahun 1955. Liverpool terus menggunakan baju merah dan celana putih sampai tahun 1964 ketika manajer Bill Shankly memutuskan untuk mengubahnya ke garis merah keseluruhan. Liverpool pertama kali menggunakan seragam merah mereka ketika melawan Anderlecht. Lambang Liverbird pertama kali muncul di seragam Liverpool FC pada partai final Piala FA tahun 1950. Lambang yang secara signifikan telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Liverpool FC. Lambang Liverpool ini mengalami perubahan pertama pada musim kompetisi 1955 hingga 1956 di mana gambar Liverbird berada di dalam lingkaran oval dan tulisan LFC berada di bawah Liverbird. Lambang versi ini bertahan sampai tahun 1968. Pada tahun 1968 diambil keputusan untuk memperkenalkan lambang klub yang lebih modern. Lambang Liverbird langsung disulam ke seragam pemain dengan menyingkirkan garis pijakan pada kaki Liverbird dan menghilangkan lingkaran oval.
Lambang ini bertahan sampai tahun 1987, di mana pada tahun 1985 sponsor seragam berubah dari Umbro kepada Adidas. Seiring dengan perubahan sponsor seragam, maka lambang Liverpool pada tahun 1987 mengalami perubahan yang ketiga. Lambang Liverbird kembali berada di dalam tameng seperti lambang Liverpool FC yang pertama, tetapi kali ini penulisan Liverpool Football Club di bawah Liverbird tidak disingkat. Lambang ini bertahan sampai tahun 1992, di mana Liverpool FC akan mengadakan perayaan hari jadi yang ke-100 tahun. Merayakan 100 tahun Liverpool FC, lambang klub mengalami perubahan yang cukup signifikan. Penambahan ornamen Shankly Gates dengan tulisan "You2 Never Walk Alone" di atas tameng Liverbird dimaksudkan untuk mengingatkan jasa manajer Bill Shankly yang telah menjadi pondasi kokoh bagi Liverpool FC. Di dalam tameng terdapat tulisan Liverpool Football Club 100 tahun dan lambang Liverbird. Kemudian di bawah tameng ada tulisan angka 1892, 1992. Tahun 1993 lambang klub kembali berubah dengan penambahan kobaran api kembar di kedua sisi tameng Liverbird. Kobaran api kembar ini untuk mengenang para Liverpoolian yang menjadi korban pada tragedi Hillsborough. Lambang Liverpool terakhir ini tidak banyak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1999. Lambang Liverpool FC yang sekarang ini dibuat pada tahun 1999 hanya dengan komposisi dua warna. Tetapi sejak tahun 2002, lambang Liverpool FC dibuat dengan full color, seperti sekarang ini. Pada kompetisi domestik, Liverpool telah memenangkan 19 gelar Liga, 8 Piala FA, rekor 9 Piala Liga dan 16 Community Shield FA. Pada kompetisi internasional, Liverpool telah memenangkan 6 Piala UCL, 3 Piala WL, 4 Piala Super UEFA dan 1 Piala Dunia antar klub FIFA. Liverpool memantapkan dirinya sebagai salah satu klub besar di tingkat domestik serta Eropa pada era 1970-an dan 1980-an, ketika Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, dan Kenny Dalglish memimpin klub untuk meraih 11 gelar Liga dan 4 Piala Eropa. Liverpool kemudian memenangkan kembali 2 Piala Eropa pada tahun 2005 dan 2019 di bawah pelatih Rafael Benitez dan Jurgen Klopp. Klopp kemudian memimpin Liverpool untuk meraih gelar Liga ke-19 di tahun 2020, yang merupakan gelar Liga pertama Liverpool di era Liga Utama Inggris. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sejarah Liverpool hingga besar dan menjadi klub Inggris tersukses di kancah Eropa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar mereka tahu juga informasi yang sudah kamu dapatkan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan video cari tahu selanjutnya ya. See you! Klub membutuhkan waktu 2 tahun untuk membawa trofi lagi. Mereka memenangkan trofi Liga Divisi 1 untuk kedua kalinya pada musim